Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai aktivitas pembelajaran penguatan literasi numerasi untuk bidang ilmu pengetahuan sosial dengan materi pengembangan ekonomi digital di kelas 9 SMP. Dengan dosen pengampu Ibu Sintasari, SPD, MED. Kami anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Latifah, dengan NIM 22029019. Selanjutnya rekan saya, Meizi Atasya, dengan NIM 21029161. Lalu Dania Rizka dengan NIM 22029006. Dilanjutkan dengan Fadil Saputra dengan NIM 22029009. Lalu ada Intan Permatasari dengan NIM 22029016. Di sini rancangan yang kami buat adalah yang pertama, informasi modul yang diberikan penguatan numerasi. Lalu pada bagian B, tujuan pembelajaran. Pada bagian C, deskripsi penguatan numerasi. Lalu pada bagian D, tuntutan numerasi. Yang bagian E, pembelajaran 1. Bagian F, pembelajaran kedua. Lalu pada bagian G, asesmen, ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian keterampilan. Yang kedua, penilaian sikap. Lalu yang ketiga, penilaian diri. Lalu pada bagian H, refleksi. Dan bagian I, glosarium. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Intan Permatasari. Kepada Intan Permatasari dipersilakan. Informasi modul yang diberikan penguatan numerasi. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 9, semester genap, modul pengembangan ekonomi digital. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan ekonomi, termasuk konsep harga, pasar, lembaga keuangan, dan perdagangan internasional. Lalu elemennya pemahaman konsep. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membaca, menafsirkan, dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak ekonomi digital terhadap pola konsumsi, produksi, dan distribusi masyarakat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan data pertumbuhan ekonomi digital di beberapa wilayah atau periode waktu secara numerik. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menganalisis interaksi masyarakat abad ke-21 melalui diskusi kelompok dengan tepat. Selanjutnya, deskripsi penguatan numerasi. Penguatan numerasi dalam topik pengembangan ekonomi digital dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analisis melalui interpretasi data kuantitatif yang relevan dengan konteks ekonomi digital. Peserta didik dilatih untuk membaca dan menafsirkan berbagai bentuk data, perbandingan, dan menganalisis angka guna menarik kesimpulan tentang tren ekonomi, peluang kerja baru, serta tantangan sosial yang akan muncul akibat transformasi digital. Selain itu, peserta didik diberi kesempatan untuk menyajikan kembali informasi numerik dalam bentuk visual yang informatif, seperti infografis atau diagram batang, sebagai bagian dari keterampilan komunikasi numerik. Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya mengembangkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap perubahan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengolah dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, pada penerapan prinsip numerasi yang dimasukkan ke dalam modul ini diantaranya, yang pertama, membaca dan menafsirkan grafik pertumbuhan ekonomi digital dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, pengembangan data transaksi digital antar provinsi dalam bentuk tabel. Lalu yang ketiga, menghitung presentasi peningkatan penggunaan platform digital, menyajikan data numerik dalam bentuk diagram batang atau lingkaran, serta yang terakhir, membuat prediksi sederhana berdasarkan tren data. Seluruh kegiatan ini dirancang untuk melatih peserta didik berpikir kuantitatif, menyusun argumen berbasis data, serta mengomunikasikan informasi numerik secara jelas dan efektif. Selanjutnya, tuntutan numerasi. Di sini ada konten matematika dan tuntutan numerasinya. Pada konten matematika bilangan, tuntutan numerasinya yaitu
menghitung persentase pertumbuhan pengguna e-commerce atau transaksi digital dari tahun ke tahun. Lalu pada konten statistika, tuntutan numerasinya menginterpretasikan tabel dan grafik yang menampilkan data ekonomi digital seperti jumlah penggunaan vintage atau pendapatan sektor digital. Selanjutnya, pada konten perbandingan membandingkan volume transaksi digital antara dua wilayah dan dua platform digital berbeda. Lalu pada konten representasi data, tuntutan numerasinya menyajikan data numerik, jumlah pengguna, nilai transaksi, dan sebagainya dalam bentuk diagram batang, garis, atau lingkaran. Alokasi waktunya 2 jam pembelajaran, alat yang digunakan, laptop, proyektor, jangka, dan penggaris, medianya GeoGebra, PPT, LKPD, video pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi materi selanjutnya, kegiatan pembelajaran pertama yang akan dipresentasikan oleh Dania Rizka. Kepada Dania Rizka dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran pertama, yaitu dengan aktivitas menganalisis peran lembaga keuangan di era modern. Untuk bagian A, yaitu deskripsi aktivitas modul. Pada modul ini, pembelajaran satu terdiri dari satu aktivitas utama. Aktivitas pembelajaran terfokus pada peran uang dan lembaga keuangan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Siswa menyajikan gambar dan data mengenai perkembangan transaksi digital, penggunaan uang elektronik, serta peran bank dan vintage. Siswa diminta untuk menganalisis gambar serta menjawab pertanyaan yang mendorong pemahaman kritis terhadap fungsi dan dampak lembaga keuangan terhadap kehidupan masyarakat. Lalu bagian B yaitu deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Untuk memperkuat kemampuan numerasi, siswa diajak membaca data berupa grafik, tabel, dan infografik yang menunjukkan tren penggunaan uang digital, pertumbuhan penggunaan layanan bank dan vintage, serta distribusi jenis transaksi keuangan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep uang dan lembaga keuangan, tetapi juga mampu membaca, menafsirkan, dan menganalisis data kuantitatif terkait kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya, untuk masalah pertama yaitu perkembangan transaksi uang elektronik. Diberikan sebuah gambar grafik, di mana grafik ini menunjukkan perkembangan volume dan nilai transaksi uang elektronik di Indonesia dari Januari 2021 hingga Agustus 2024. Volume transaksi dalam ribuan digambarkan dengan batang yang kuning, sedangkan nilai transaksi dalam miliar rupiah digambarkan dengan garis biru tua. Lalu, berdasarkan data pada gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, pada bulan apa volume transaksi uang elektronik pertama kali melebihi 2 juta transaksi? Pertanyaan kedua, di bulan apa nilai transaksi mencapai titik tertinggi selama periode Januari 2021 hingga Agustus 2024? Yang ketiga, bandingkan tren volume dan nilai transaksi dari tahun 2021 hingga 2024. Apakah ada pola khusus yang terlihat? Pertanyaan keempat, apakah peningkatan volume transaksi selalu diikuti oleh peningkatan nilai transaksi? Jelaskan dengan satu contoh dari grafik. Pertanyaan kelima, jika pada Januari 2021 nilai transaksi sebesar 8.000 miliar rupiah dan pada Agustus 2024 sebesar 220.000 miliar rupiah, hitung persentase peningkatan nilai transaksi dalam periode tersebut. Lalu pertanyaan terakhir, menurut pendapatmu, apa saja dua faktor yang mendorong meningkatnya penggunaan uang elektronik di Indonesia? Selanjutnya, masalah kedua tentang literasi keuangan. Diberikan sebuah bagan mengenai indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2024, di mana grafik ini bertujuan untuk menggambarkan perbedaan pemahaman keuangan di berbagai kelompok masyarakat dan memberikan gambaran tentang tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Lalu, berdasarkan data pada gambar, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, kelompok mana yang memiliki indeks literasi keuangan tertinggi pada tahun 2024? Pertanyaan kedua, urutkan kelompok masyarakat berdasarkan indeks literasi keuangan dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang ketiga, berapa selisih persentase indeks literasi keuangan antara pegawai atau profesional dan belum atau tidak bekerja? Yang keempat, jika indeks literasi keuangan pelajar atau mahasiswa adalah 60%, berapa persen lebih rendah dibandingkan dengan indeks pengusaha atau wira swasta? Pertanyaan kelima, menurutmu mengapa pelajar atau mahasiswa memiliki indeks literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan pegawai atau profesional? Yang keenam, tawaran dua
Tawaran dua upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan pada kelompok belum atau tidak bekerja. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran kedua yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Fadil Saputra kepada Fadil. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran 2, yaitu aktivitas menganalisis interaksi masyarakat abad ke-21. Pada bagian A, deskripsi aktivitas modul. Pada modul ini, pembelajaran 2 terdiri dari satu aktivitas. Aktivitas pembelajaran mengupas mengenai interaksi masyarakat abad ke-21. Siswa disuguhkan beberapa masalah terkait interaksi masyarakat abad ke-21, lalu diminta untuk menganalisis masalah dari gambar yang disajikan dan menjawab beberapa pertanyaan terkait masalah itu. Bagian B-nya, deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Dalam menganalisis interaksi masyarakat abad ke-21, siswa dapat diberikan berbagai macam data dalam bentuk tabel atau grafik yang berisi angka atau persentase dari data yang ditampilkan. Dengan begitu, selain mengetahui berbagai informasi mengenai interaksi masyarakat abad ke-21, siswa juga dapat mengasah kemampuan untuk menganalisis data. Selanjutnya terdapat masalah penggunaan internet di dunia. Nah, dari gambar ini disajikan beberapa informasi dan juga presentasenya. Nah, dari gambar ini juga akan diajukan beberapa pertanyaan, yaitu next. Pertanyaan pertama, berdasarkan data, mana yang lebih banyak pengguna internet atau pengguna aktif media sosial? Jelaskan perbedaannya. Yang kedua, mengapa menurutmu tidak semua pengguna ponsel adalah pengguna aktif media sosial? Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari tingginya penetrasi pengguna ponsel dan internet terhadap kehidupan sosial masyarakat? Yang keempat, Bagaimana kamu melihat hubungan antara urbanisasi 55% dengan tingkat penetrasi teknologi digital? Yang kelima, menurutmu bagaimana pemerintah sebaiknya merespon tren digitalisasi ini dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik? Selanjutnya ada masalah penggunaan internet di Indonesia. Nah, disajikan lagi grafik yang menunjukkan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, dari grafik ini juga diajukan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu yang pertama, apa tren utama yang terlihat pada gambar yang diberikan? Yang kedua, kelompok usia manakah yang paling tinggi menggunakan internet? Mengapa ini bisa terjadi? Yang ketiga, mengapa menurutmu kelompok usia baby boomers dan pre-boomers lebih memiliki tingkat penggunaan internet yang lebih rendah? Yang keempat, apa dampak positif dari meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia terhadap dunia pendidikan dan ekonomi? Yang kelima, bagaimana sebaiknya pemerintah dan masyarakat mengatasi tantangan yang mungkin muncul akibat peningkatan pengguna internet? Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pada bagian asesmen akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mizi. Kepada Mizi dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian asesmen. Yang pertama, rubrik penilaian keterampilan numerasi. Keterampilannya ada dua. Yang pertama, penalaran matematika, yaitu yang pertama peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Kemudian peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Kemudian peserta didik mencapai solusi yang benar dan peserta didik dapat menyelesaikan bagaimana jawaban didapat. Kemudian yang kedua adalah penggunaan alat matematika. Adapun indikator yang pertama, peserta didik memilih alat yang sesuai dengan permasalahan. Peserta didik dapat menyelesaikan alasan dari pemilihan alat, dan peserta didik menggunakan alat dengan sesuai, serta peserta didik mendapatkan hasil
mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat atau tepat. Rubrik penilaian selanjutnya adalah rubrik penilaian sikap. Ada 5 indikator. Yang pertama, peserta didik tampak terlibat dalam pembelajaran. Peserta didik tampak bersemangat dan menikmati apa yang dilakukan. Peserta didik mencoba pendekatan yang berbeda untuk menangani tugas dalam upaya menemukan jawaban yang fleksibel. Selanjutnya, peserta didik mencari informasi tambahan dan siap untuk mencoba sesuatu yang baru atau tidak diketahui, atau mungkin mengambil resiko. Dan yang terakhir, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka. Selanjutnya ada penilaian diri peserta didik. Di sini lingkari kata boleh lebih dari satu yang paling menggambarkan bagaimana perasaan peserta didik ketika melakukan pembelajaran pada hari tersebut. Misalnya ada senang, tidak bahagia, mantap, pintar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada refleksi. Di sini guru akan melakukan beberapa kegiatan, ada 4. Yang pertama untuk lingkungan belajar ada 2 indikator, yaitu saya sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi dalam mata pelajaran saya. Saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang yang menghargai pembelajaran numerasi. Yang kegiatan yang kedua ada perencanaan, ada 3 indikator. Yang pertama, saya sudah memanfaatkan peluang belajar numerasi ketika merencanakan dalam mata pelajaran saya. Saya sudah menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan pendidik matematika dalam merencanakan pengalaman belajar numerasi. Selanjutnya, saya sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan implementasi pengalaman belajar. Kegiatan selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama, saya sudah menunjukkan strategi pengajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran numerasi di mata pelajaran saya. Saya sudah memodelkan cara untuk menangani tuntutan numerasi di mata pelajaran saya. Kemudian penilaian. Saya sudah mengumpulkan dan menggunakan berbagai sumber bukti yang sahih untuk membuat penilaian tentang pembelajaran numerasi pada peserta didik. Nah, materi yang terakhir ada glosarium. Di sini ada beberapa yang itu ada persen, ada rasio, ada sistem koordinat, dan juga tadi ada grafik. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.